Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu saya telah mengunggah tentang buku kerja guru. Namun beberapa teman guru bimbingan konseling menanyakan, itu kan untuk guru mata pelajaran, sedangkan untuk guru BK berbeda. Untuk itu saya mencoba membuat aplikasi buku kerja guru bimbingan dan konseling seperti ini. Mohon diberi saran, kritik, masukan biar menjadi lebih sempurna. Karena memang ternyata buku kerja mereka berdua memang berbeda, memang sangat berbeda. Aplikasi buku kerja ini berbasis Excel. Guru mata pelajaran tugasnya mengajar dan mendidik, sedangkan guru bimbingan dan konseling tugasnya diantaranya adalah seperti ini. Pertama, tugasnya pengembangan kehidupan pribadi peserta didik. Kedua, pengembangan kehidupan sosial peserta didik. Ketiga, pengembangan kemampuan belajar peserta didik. Dan keempat, pengembangan karir. Walaupun yang ditangani sama-sama peserta didik, namun bidang area tugasnya memang berbeda, sehingga buku kerja mereka juga berbeda. Supervisi bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengawas bimbingan konseling untuk meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling. Tampilan aplikasinya seperti ada di layar ini. Mari kita coba bersama-sama. Inilah tampilan aplikasi buku kerja guru bimbingan dan konseling untuk SMA maupun SMK maupun yang sederajat. Di aplikasi ini ada 9 halaman, ada 9 lembar, yaitu ada petunjuk, data pengawas, data kepala sekolah, data guru, surat kunjungan, instrumennya ada 15 instrumen, rekapitulasi, grafik, dan tutorial. Kita masuk ke petunjuk. Tolong dibaca petunjuk ini sampai selesai sebelum menggunakan aplikasi ini. Yang saya tekankan nomor 2A. Jadi pada saat membuka file pertama kali akan muncul, apabila muncul security warning, automatic update of link has been disabled, tolong diklik option, terus diklik enable, diklik continue. Itu yang saya tekankan ya. Terus berikutnya kita masuk ke data pengawas. Ini kami sediakan untuk 5 orang pengawas. Tapi kalau ini hanya untuk seorang pengawas, ya cukup mengisi nomor 1 saja. Tabel ini bisa digeser ke kanan ya, bisa geser ke kanan. Oke. Berikutnya kita masuk ke data kepala sekolah. Pada tabel ini saya sediakan untuk 25 sekolah binaan. Sel yang berwarna hijau ini harus diketik data sesuai permintaan tabel ini. Tolong ditulis lengkap. Tabel ini juga bisa digeser ke kanan. Ya. Sel yang berwarna biru ini tinggal memilih. Jika data di depan sudah diisi, kita tinggal memilih saja. Kita tinggal memilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi yang warna biru memilih, sedangkan yang warna putih ini otomatis apabila di data pengawas sudah diisi. Kita masuk ke data guru. Ini kita sediakan untuk 15 orang guru. Ini juga bisa, tabel ini juga bisa digeser ke kanan ya, juga bisa digeser ke kanan. Nah, ini tolong diisi. Jadi diisi sebanyak guru yang disupervisi. Berikutnya kita masuk ke surat kunjungan. Jika ini diperlukan, ini ada surat kunjungan juga sama. Jika data-data tadi di depan tadi sudah diisi, ini tidak perlu mengetik. Untuk mengubah sekolah yang kita kunjungi, kita klik tanda panah atas bawah ini ya, ini sudah pindah. Ini bisa kita geser, bisa digeser ke bawah. Pada kegiatan mulai ini juga tinggal bisa diketikkan di sini secara manual saja. Tanggal berakhirnya juga manual saja. Demikian juga tanggalnya juga manual ya. Kita masuk ke instrumen. Ya, di instrumen ini bisa kita geser ke bawah. Instrumen ini terdiri dari 15 instrumen. Untuk identitas instrumen sudah terisi otomatis jika data di depan sudah diisi. Kita geser ke bawah. Nah, cara mengisi instrumen di opsi ini atau pilihan ini kita klik. Di sini ada panah ke bawah, ada 3 pilihan.
lengkap, tidak punya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih salah satu. Misalkan nomor 1 kita klik lengkap, nilainya skornya sudah mengikuti. Nomor 2 misalkan kita klik tidak lengkap, nilainya sudah berubah juga. Nomor 3A misalkan kita klik tidak punya, nilainya juga sudah menyesuaikan. Jadi ke bawah cara mengisinya seperti itu. Termasuk nilai, rekap dan sebagainya sudah ada ya. Ini masuk ke instrumen yang kedua. Sama cara pengisiannya, tidak ada masalah. Terus masuk lagi instrumen ketiga dan seterusnya sampai instrumen yang ke-15. Selanjutnya kita masuk ke rekap pengawasan. Ini akan terisi otomatis sehingga di sini tidak perlu ada menuliskan apa-apa. Ini bisa digeser ke bawah ya. Jadi tidak ada yang perlu dituliskan apa-apa di tabel ini. Sudah jadi. Terus grafik ini juga otomatis sudah jadi, tidak perlu menuliskan apa-apa di sini, sudah jadi ya, sudah jadi. Terus berikutnya ada tutorial. Oke. Kira-kira itu. Kalau ada kendala kontak saya. Jika bermanfaat mohon bantu subscribe, like dan share. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.